Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1945 terus mengalami perubahan. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947 bernama Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan. Adapun yang ingin dicapai yaitu bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Isi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun rencana pembelajarannya ini lebih rinci, dan kurikulum 1952 ini diberi nama Rencana Pembelajaran Terurai. Adapun mata pelajaran pada kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai yaitu yang pertama moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmania. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Ciri dari kurikulum ini ialah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, karsa, rasa, karya, dan moral. Kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1968 memiliki mata pelajaran yang terdiri dari yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila. Adapun cakupan materi dari pembinaan jiwa Pancasila yaitu yang pertama, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Yang kedua yaitu pengembangan pengetahuan dasar. Adapun pengembangan pengetahuan dasar, cakupan materinya terdiri dari yang pertama berhitung, kedua ilmu pengetahuan alam, ketiga pendidikan kesenian, keempat pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang terakhir yaitu pembinaan kecakapan khusus, yaitu pendidikan kejuruan. Selanjutnya kurikulum 1975. Pada tahun 1975, mereka sudah mengenal prosedur pengembangan sistem instruksional atau biasa disingkat PPSI. Adapun pada PPSI ini terdiri dari materi, metode, dan tujuan pengajaran. Pada tahun 1975 juga mereka sudah mengenal satuan pembelajaran, yaitu yang sering disebut RPPH pada zaman sekarang. Adapun isi dari satuan pembelajaran tersebut yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Setelah kurikulum 1975, selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Pada tahun 1984, adapun yang ditekankan pada kurikulum ini yaitu mengusul proses skill approach. Selanjutnya, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, lalu berorientasi pada tujuan instruksional dan cara pembelajarannya yaitu sistem cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Adapun perubahan pembagian waktu yaitu dari sistem semester menjadi sistem catur bulan. Selanjutnya, tujuan pengajaran pada kurikulum 1994 yaitu pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini yaitu kurikulum berbasis kompetensi, di mana pengembangan kemampuan dilakukan pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi terhadap tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa. Selanjutnya, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya, lalu hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Adapun cara yang paling tepat, yang dianggap paling tepat untuk digunakan dalam mencapai tujuan kurikulum 2004 pada taman kanak-kanak yaitu segala kegiatannya dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik anak atau biasa disebut dengan DAP. Adapun sehingga pembelajaran ini memperhatikan seluruh dimensi tumbuh kembang anak sehingga proses dan hasil dari tindakan pengembangannya lebih bermakna dan fungsional bagi kehidupan anak. Adapun kunci dalam melakukan pendekatan DAP yaitu prinsip bahwa anak pada dasarnya membangun atau mengkonstruk sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik mereka. Dalam pendekatan ini, diupayakan agar anak dapat memotivasi dan mengarahkan diri secara intrinsik, pembelajaran yang efektif yang mampu membangkitkan keingintahuan mereka melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan dalam pengalaman nyatanya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau biasa dikenal dengan KTSP 2006. Adapun tujuan dari KTSP yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pada KTSP 2006 ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kerangka dasar, satuan kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta perangkat penilaian yang berupa silabus, RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dalam ranah PAUD, dengan diterbitkannya Standar Nasional PAUD pada tahun 2010 nomor 58, TK diharapkan dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri, sehingga Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap standar kompetensi dari TK atau RRA pada tahun 2004 dan menu pembelajarannya generik pada tahun 2002 serta permasalahannya baik dokumen maupun implementasinya. Di samping itu juga dilakukan kajian pustaka yang menjadi landasan PAUD. Standar nasional yang disiapkan ini merupakan standar yang ditujukan untuk anak usia dini, yaitu dari usia lahir sampai 6 tahun. Oleh karena itu, bagi TK dapat menggunakan standar ini dengan mengambil standar perkembangan anak yang sesuai dengan usia anak TK, yaitu 4-6 tahun. Selanjutnya, kurikulum 2013. Adapun alasan mengapa kurikulum 2013 dikeluarkan atau diterbitkan, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang atau persepsi yang pertama yaitu melalui dari persepsi masyarakat. Adapun alasan dikeluarkannya kurikulum 2013 yang pertama, karena kurikulum sebelumnya terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif saja, sehingga aspek pengetahuan dan perkembangan lainnya menjadi tidak optimal karena hanya berfokus pada aspek kognitif. Selanjutnya yaitu beban siswa pada kurikulum sebelumnya terlalu berat serta kurang bermuatan karakter. Adapun fenomena negatif yang
terjadi pada kurikulum sebelum kurikulum 2013, yaitu banyaknya perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, serta gejolak masyarakat. Adapun yang dikembangkan pengembangan pengetahuan pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama dari segi neurologi, psikologi, serta observasi based atau discovery learning. Adapun kurikulum 2013 pada satuan PAUD merupakan perencanaan yang berkenaan dengan pengumpulan, pemilihan, dan analisis sejumlah informasi yang relevan dari berbagai sumber dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum agar supaya anak siap untuk menghadapi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Adapun komponen kurikulum PAUD terdiri dari standar tingkat capaian anak atau STPPA, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator capaian perkembangan, program pembelajaran, mulai dari program tahunan, program semester, program mingguan, sampai program harian. Selanjutnya, identitas program pembelajaran, tujuan pembelajaran, tema pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan akhir, dan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selanjutnya itu media pembelajaran, alat dan bahan pembelajaran, serta penilaian dan evaluasi pembelajaran. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga kedepannya kurikulum dapat semakin dipermantap dan diperbaiki sehingga pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya Muki Surga MC pamit undur diri. Jangan lupa like jika teman-teman menyukainya dan berikan saran teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.